Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Asmara dengan nomor induk mahasiswa 19321254. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pemilu. Langsung saja, apa itu definisi pemilihan umum atau pemilu? Pemilu didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang waktu yang telah ditentukan. Dalam kampanye tersebut, para kandidat akan berusaha menarik perhatian masyarakat agar persuasif atau bersifat membujuk masyarakat agar memilih mereka, seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke sistem proporsional. Sistem perwakilan proporsional disebut juga dengan sistem proporsional karena dalam suatu daerah pemilihan dapat dipilih beberapa orang wakil. Disebut perwakilan berimbang atau proporsional karena presentasi kursi di Badan Perwakilan Rakyat dibagikan kepada partai-partai politik dan diseimbang-seimbangkan. Dengan seperti inilah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu didapatkan. Aja kelebihan sistem proporsional. Yang pertama, tidak adanya suara yang hilang, sebab kelebihan suara dapat dipindahkan kepada calon lain. Sistem ini sangat disenangi oleh partai politik kecil, sebaliknya tidak disukai oleh partai politik yang besar. Yang kedua, karena adanya suara yang terbuang atau hilang, maka sistem ini sangat demokratis. Lanjutnya, apa aja kelemahan dalam sistem proporsional ini? Yang pertama, sistem proporsional ini dalam segi pembiayaan itu sangatlah mahal. Yang kedua, kekuasaan partai politik sangat besar, sebab pada akhirnya yang menentukan siapakah calon-calon yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat adalah pemimpin pusat dari partai politik tersebut. Setelah tadi ada sistem proporsional, selanjutnya ada sistem distrik. Apa itu sistem distrik? Disebut sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik, yaitu daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Maka jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan 500 orang, sehingga wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan, seperti itu. Apa aja sih kelebihan dari sistem distrik ini? Yang pertama, distrik merupakan daerah kecil, sehingga yang akan dipilih ini dikenali baik oleh komunitasnya. Selain itu, hubungan antara dia dengan pemilihnya itu menjadi lebih akrab. Yang kedua, sistem ini mempunyai kecenderungan untuk terjadinya 31 penyederhanaan partai karena calon yang terpilih hanya satu. Itu kelebihan dari sistem distrik. Kelemahannya adalah yang pertama, wakil rakyat terpilih cenderung memperhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional. Yang kedua, sistem ini terdapat kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai. Hal ini menyebabkan partai besar tuh lebih berkuasa. Setelah tadi kita sudah membahas macam-macam sistem dan kelebihan serta kekurangannya, sekarang kita akan membahas tentang asas-asas pemilu. Seperti yang kalian tahu, asas-asas pemilu itu ada luber jurdil. Yang pertama adalah langsung, berarti masyarakat harus memilih suaranya itu secara langsung dengan keinginan sendiri tanpa ada perantara. Kedua adalah bebas, berarti warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih bebas untuk menentukan siapa yang akan dicoblos tanpa tekanan dari siapapun, jadi tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang ketiga adalah rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya tidak boleh disebarkan kepada orang lain, berarti itu adalah bersifat rahasia. Yang keempat, jujur. Semua pihak yang terkait dari pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir ada adil. Berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum dapat perlakuan yang sama tanpa ada membeda-bedakan. Seperti itu. Nah, sekarang itu saja yang saya ingin sampaikan dari tema sistem pemilu ini. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.